Direkam dulu. Mana Ya, ini Pak. biasanya? Ayo Lionel sama FVP. Wah, nah ini Andre sudah merekam. Silahkan dimulai, diawali dengan memperkenalkan diri dan kemudian mempresentasikan materi presentasinya, yaitu diskusi dan kemudian diserahkan ke saya sebagai dosen pengampu. Silahkan Fajar atau siapapun yang mengawalinya. Baik, selamat siang kepada Bapak Daniel selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pengauditan. Selamat siang kepada teman-teman semua yang berbahagia. Sebelum presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini saya dan kelompok akan mempresentasikan mengenai risk assessment, risk of material misstatement. Kami beranggotakan Antonius Lionel Christopher Indranatan dengan NIM 1218002, Evelyn Geliatantono dengan NIM 1218008, dan saya sendiri, Fajar Zakaria Zarkasi dengan NIM 1218009. Next. Baik, yang pertama adalah membahas mengenai risk of material misstatement. Itu ada dua, yaitu overall materiality dan specific materiality, dan yang kedua adalah performance materiality. Jadi langsung saja masuk ke overall materiality dan specific. Jadi kita membahas overall dulu, namanya juga overall, itu luas, overall semuanya merupakan materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh apabila jumlah salah saji yang tidak dikoreksi terpisah maupun digabungkan lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan keuangan disalahsajikan. Overall materiality didasarkan pada persepsi atau pada asumsi. Jadi dasarnya itu adalah mengenai kebutuhan informasi keuangan secara umum. Karena overall maka secara umum untuk pemakai laporan keuangan sebagai satu kelompok. Bisa next. Itu adalah asumsi dasarnya. Nah, terus asumsi auditor mengenai pemakai laporan keuangan adalah auditor mengasumsikan bahwa pemakai laporan keuangan itu satu, mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bisnis. Di sisi lain, akuntansi kan juga bahasa bisnis, maka auditor mengasumsikan bahwa pemakai laporan keuangan itu mengerti mengenai bisnis. Yang kedua, mempunyai keinginan, niatan untuk mempelajari informasi tersebut, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memahami laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas. Yang keempat, menerima ketidakpastian internal atau inherent dalam penggunaan estimasi di kemudian hari. Yang kelima, keputusan ekonomis yang wajar. Seperti contohnya itu investor menggunakan laporan keuangan untuk menginvestasikan ataupun kreditor untuk menambah utangnya ataupun vendor untuk lebih mensuplai perusahaan tersebut. Itu overall materiality. Sekarang kita membahas specific materiality. Spesifik itu tertentu. Satu titik, satu hal adalah materialitas pada tingkat jenis transaksi tertentu atau saldo akun tertentu atau pengungkapan tertentu. Specific materiality ini mengidentifikasi salah saji dalam jumlah yang lebih kecil daripada overall materiality yang berdampak pada keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Artinya adalah salah saji yang diidentifikasi pada pada specific materiality ini lebih kecil daripada overall. Oleh sebab itu, karena lebih kecil, maka area-area yang dijangkau oleh specific materiality ini lebih sensitif. Contohnya itu pengungkapan mengenai hal tertentu, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau persyaratan dalam kontrak, ataupun transaksi-transaksi yang menjadi dasar perhitungan bonus. Dalam menentukan angka materialitas, auditor umumnya menggunakan ambang batas atau benchmark. Ini berlaku belum, Nel? Balik dulu. Menggunakan ambang batas, ini berlaku itu untuk overall ataupun spesifik, jadi dua-duanya, tidak hanya untuk spesifik saja. Ambang batas serta besar persentasenya didasarkan pada kearifan profesional. Sebagai contoh seperti ini, dalam bisnis yang dikelola oleh pemilik,
pemilik itu mengambil sebagian besar dari keuntungan perusahaan sebagai remunerasinya atau imbalannya. Oleh sebab itu, secara logika, auditor menggunakan laba sebelum imbalan dan pajak sebagai ambang batas. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor untuk memilih ambang batas yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan itu satu, pemakai, siapa penggunanya. Dua, ekspektasi dari pemakai tertentu. Yang ketiga, unsur laporan keuangan yang relevan. Keempat, sifat entitas atau sifat perusahaan. Yang kelima, perlu ada tidaknya adjustment. Yang keenam, fokus utama para pemakai, jadi pemakai fungsinya laporan ini untuk apa oleh pemakai. Yang ketujuh ada pembelanjaan entitas. Selanjutnya adalah tingkat volatilitas atau mudah berubahnya atau tidaknya. Dan yang terakhir adalah acuan alternatif. Next. Sekarang kita membahas mengenai performance materiality. Performance materiality digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Risiko yang ditekan adalah risiko besarnya salah saji melampaui angka materialitas. Salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah saji yang tidak teridentifikasi oleh auditor. Performance materiality ditetapkan pada angka atau jumlah yang lebih rendah dari overall dan specific materiality. Hal ini dilakukan agar auditor melaksanakan lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan overall materiality dan specific materiality, dan salah saji yang lebih kecil lebih teridentifikasi menggunakan performance materiality. Next. Apabila audit direncanakan hanya untuk mendeteksi salah saji yang material atau yang berdiri sendiri atau independen, tidak akan ada peluang untuk membuat kesalahan. Padahal peluang ini diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperhitungkan salah saji yang imaterial yang mungkin ada, yang tidak material. Jadi jika hanya audit itu memperhitungkan salah saji yang material, maka tidak memperhitungkan yang tidak material. Padahal yang tidak material apabila dijumlahkan atau digabungkan itu akan menjadi salah saji yang material, seperti itu. Jadi tidak bisa menganggap remeh salah saji yang tidak material, dan memang auditor dalam proses auditnya harus mengidentifikasi dan memperhitungkan salah saji yang tidak material tersebut, karena bisa menimbulkan salah saji yang material. Penentuan performance materiality bukan tentang kalkulasi mekanikal sederhana seperti hanya 80%. Namun performance materiality ini didasarkan pada faktor risiko serta pemahaman auditor mengenai entitas dan hal-hal yang diketahui dan ditemukan auditor dari penugasan sebelumnya. Jadi bukan hanya mengenai angka, tapi mengenai faktor risiko yang ditentukan oleh auditor. Next. Pada Saudari Evelyn. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dengan TCWG dan SPI. TCWG atau Those Charged with Governance adalah orang atau organisasi seperti corporate trustee atau wali amanah korporasi dengan tanggung jawab pengawasan umum atas arahan strategis entitas dan kewajiban yang berkenaan dengan akuntabilitas entitas, yang juga meliputi pengawasan umum atas pelaporan keuangan. Tujuan dari komunikasi dengan TCWG ada beberapa. Yang pertama, mengkomunikasikan dengan jelas kepada TCWG tanggung jawab auditor berkenaan dengan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, memperoleh informasi yang relevan untuk audit dari TCWG. Yang ketiga, memberikan kepada TCWG pengamatan yang berasal dari pelaksanaan audit, yaitu temuan dan informasinya. Yang keempat, mendorong komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TCWG. Dalam hal berkomunikasi, hal-hal yang menjadi minat pengawasan umum yang dikomunikasikan auditor kepada TCWG ada tiga. Yang pertama, tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan.
TCWG harus mendapatkan informasi TCWG harus mendapatkan informasi mengenai hal-hal penting yang menyangkut peran mereka dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Tanggung jawab dan kewajiban auditor serta TCWG seringkali dapat dikomunikasikan dengan memberikan salinan surat penugasan audit. Hal kedua yang menjadi minat pengawasan umum yang dikomunikasikan auditor kepada TCWG adalah lingkup dan waktu audit. Membahas perencanaan audit akan membantu menumbuhkan komunikasi dua arah antara auditor dengan TCWG. Akan tetapi, auditor juga harus waspada untuk tidak memberikan informasi yang dapat menggagalkan audit itu sendiri, seperti rincian tentang sifat dari prosedur tertentu, maupun kapan suatu prosedur akan dilaksanakan. Selain auditor mengkomunikasikan rencana auditnya, auditor juga bisa meminta dan menerima masukan dari TCWG yang mungkin berdampak pada rencana audit. Hal yang ketiga yang menjadi minat umum yang dikomunikasikan auditor kepada TCWG adalah temuan audit yang signifikan. Auditor harus membahas hasil temuan auditnya kepada TCWG. Pada umumnya, auditor akan membahas mengenai masalah audit yang berkenaan dengan governance terlebih dahulu, dengan manajemen. Ada beberapa hal umum yang dikomunikasikan oleh auditor kepada TCWG tentang temuan audit berikut. Next. Ya. Beberapa hal itu merupakan kebijakan akuntansinya, komunikasi dalam periode lalu, risiko salah saji material, ketidakpastian yang material, kerentanan dan kepedulian, kesulitan signifikan yang dihadapi, komentar mengenai manajemen, penyesuaian audit, salah saji yang tidak dikoreksi, laporan auditor, hal-hal yang disepakati, dan hal-hal lainnya. Jika auditor menemukan salah saji dalam atau selama auditnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta manajemen untuk memperbaiki semua salah saji yang belum dikoreksi. Jika manajemen memutuskan untuk tidak melakukan koreksi atas salah saji yang ditemukan, maka auditor harus mengkomunikasikan beberapa hal berikut kepada manajemen, yaitu yang pertama adalah rincian dari uncorrected misstatements atau salah saji yang tidak dikoreksi dan dampaknya. Yang kedua adalah salah saji yang tidak dikoreksi dan berjumlah material. Yang ketiga adalah dampak salah saji yang tidak dikoreksi. Selanjutnya adalah SPI atau Satuan Pengawasan Intern. Satuan Pengawasan Intern merupakan satuan yang wajib dibentuk oleh BUMN guna mengawasi intern perusahaan. SPI ini dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan serta pemeriksaan operasionalnya. Selanjutnya adalah studi kasus. Yang pertama adalah Risk of Material Misstatement pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi KAP Fajar Evelyn Lionel dan rekan ini melakukan audit keuangan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur untuk laporan keuangan periode 2018. Pada lanjutan proses audit ini, salah satu langkah pada Risk of Material Misstatement ini menghendaki auditor untuk menentukan akun-akun yang akan diklasifikasikan pada tabel Presentation and Disclosure. Selama melakukan proses audit, KAP menggunakan software Atlas versi Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk pengerjaan audit. Setelah melakukan Risk of Material Misstatement, audit KAP dan auditor melakukan komunikasi dengan TCWG dan SPI pada PT Indofood Sukses Makmur. Bersamaan dengan hal yang sebelumnya, yaitu Risk of Material Misstatement, komunikasi dengan TCWG dan SPI ini juga dilakukan menggunakan software Atlas versi Microsoft Excel. Sebentar teman-teman, untuk Atlasnya saya akan pindah share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah masuk share screen dari atlasnya? Sudah. Nah, jadi yang pertama, karena kita berada di Risk of Material Misstatement, yaitu berada di kolom A260. Langsung saja, waktu kita masuk ke kertas kerja ini, hal pertama itu adalah tabel yang di atas ini dan tabel yang di bawah. Untuk tabel yang di atas ini adalah Risk of Material Misstatement pada tingkat laporan keuangan. Sedangkan yang di bawah ini pada tingkat asersi. Yang pertama yaitu di tingkat laporan keuangan. Untuk faktor penyebab yang menjadi pertimbangan ini akan terisi secara otomatis apabila auditor memberikan tik pada kertas kerja A240. Yang kita harus lakukan adalah mengisi seberapa besar tingkat resiko pada tingkat laporan keuangan ini. Ada 3 pilihan yaitu high, medium, dan low. Setelah mengisi, kita memberikan respon auditor. Untuk respon auditor ini biasanya berisikan berdasarkan prosedur audit yang digunakan oleh KAP. Setelah itu kita lanjut ke Risk of Material Misstatement pada tingkat asersi. Sama seperti sebelumnya, yaitu di tingkat laporan keuangan ini yang menjadi faktor penyebab pertimbangan pada kolom ini, di kolom rentan atas risiko kecurangan, inherent risk level, control risk atas significant risk of material, dan saldo atau transaksi ini akan secara otomatis terisi di sini apabila auditor sudah mengisi kertas kerja yang sebelumnya, yaitu A240, yaitu A240 seperti tertera di Excel-nya, juga A250. Apa yang harus kita isi adalah menentukan akun-akun yang ada di sebelah kiri ini pada level asersi yang dibagi menjadi 4. Ada completeness atau C, yaitu klien sudah menyampaikan sesuatu secara komplit dan lengkap. Yang kedua adalah existence, yaitu bahwa sesuatu yang disampaikan oleh klien itu benar-benar ada. Yang ketiga adalah A dan Z, yaitu akurasi, data yang disampaikan tersebut sudah otomatis akurat atau perhitungannya benar. Yang terakhir adalah valuation, yaitu sesuatu dinilai dengan kaidah kerangka laporan keuangan yang berlaku. Jadi auditor menentukan akun-akun ini akan masuk ke sini, ke klasifikasi presentation and disclosure ini menggunakan pilihan drop down seperti berikut. Untuk mengklasifikasikannya, auditor melakukannya berdasarkan sesuai dengan dari dari tingkat sebentar. Auditor memasukkan sininya itu berdasarkan relevansinya dari akun-akun tersebut. Namun biasanya saldo ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Seringkali saldo yang memiliki nilai besar akan masuk pada semua klasifikasi. Lanjut ke sifat. Untuk sifat ini ada TUC, AP, dan TUD. TUC ini adalah test of control, AP ini adalah data dari akuntan publiknya atau akuntannya, TUD ini adalah text of detail. Untuk mengisi ini pada kolom sifat ini atau tabel sifat ini juga dilakukan dengan drop down. Tapi kita harus menentukan akun-akun tadi ini masuk dulu ke presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan ini terlebih dahulu, baru kita atau auditor bisa menentukan sifat dari akun-akun tersebut.
Untuk yang terakhir adalah waktu atau saat kita melakukan proses auditnya. Ada I, yaitu itu yang bermaksud kita melakukannya di tengah-tengah pertengahan tahun, yaitu bisa jadi di bulan Mei, Juni, atau Juli. Untuk yang Y ini adalah year end, atau kita melakukannya di akhir tahun, atau bisa juga di awal tahun. Setelah kita mengisi semuanya dan lengkap, auditor diminta untuk mengisi simpulan. Dari simpulan ini hanya ada dua pilihan, yaitu penelitian penentuan ROMM dilakukan dan penelitian penentuan ROMM tidak dilakukan. Apabila auditor tidak mengisi pada simpulan ini, maka status KKP akan bertuliskan incomplete. Jangan lupa juga untuk kita dari auditor ataupun KP mengisi waktu dan tanggal waktu kita mengerjakannya. Selanjutnya adalah kertas kerja A2.70, yaitu berkaitan dengan TJWG dan SPI. Untuk pada kertas kerja A270 ini hanya akan terdapat dua pilihan. Maksudnya dua pertanyaan. Apakah kalian memiliki TJWG dan apakah kalian memiliki SPI? Untuk apabila dari auditor, apabila klien memiliki TJWG dan SPI, maka kita akan mengisikan pilihan ya. Nah, apabila kita mengisikan pilihan ya, maka kita akan diarahkan ke subindeks A270.1. Nah, pada A270.1 ini bersifat subjektif, yaitu wawancara dengan dua pihak dari klien. Dua jenis pilihan wawancara ini bisa dilakukan dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komunikasi dengan satuan pengendalian intern. Karena dilakukan wawancara, maka kelompok kami mengasumsikan bahwa pilihan pertanyaan ini adalah ya semua. Setelah mengisi pertanyaan ini, kita akan diarahkan kesimpulan sama seperti sebelumnya. Setelah kita mengisi pilihan simpulan ini, maka status KKP akan komplit. Apabila kita tidak mengisi, maka tulisannya akan tidak incomplete. Begitu juga dengan waktu pengerjaan. Untuk yang A270.2, ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu bersifat wawancara atau subjektif. Karena bersifat wawancara, maka dari kami kelompok mengasumsikan bahwa pertanyaan ini memiliki jawaban ya. Setelah sama seperti sebelumnya, setelah mengisi semuanya, maksudnya pilihan ini, kita diwajibkan untuk mengisi simpulan untuk melengkapi status KKP yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk memasukkan tanggal dan waktu. Untuk atlas pada kelompok kami seperti itu. Saya akan pindah share screen terlebih dahulu. Baik, yang terakhir adalah penutup. Next slide. Menurut kami kesimpulannya adalah konsep materialitas dapat digunakan dalam berbagai tingkatan laporan keuangan. Overall materiality melihat materialitas laporan keuangan secara menyeluruh, spesifik secara spesifik, sedangkan performance materiality merupakan tingkat materialitas yang digunakan auditor untuk menekan risiko salah saji agar risiko salah saji melampaui angka materialitas. Tidak hanya materialitas yang penting dalam proses penilaian risiko, komunikasi dengan TJWG dan SPI, Satuan Pengawas Intern, juga sangat diperlukan. TJWG merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan pengarahan strategis atas perusahaan, sedangkan SPI merupakan satuan yang mengawasi keuangan internal dan operasional perusahaan.
Next. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membuka 9 pertanyaan teratas karena di sini ada 11, 12. Nah ya, alhamdulillah rame. Yang pertama saya persilakan kepada Saudara Marcelino Felix. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Marcelino Felix dengan NIM belakang 22. Saya ingin menanyakan kira-kira apa faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan penyajian yang mungkin material. Ya, itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Saudari Silvi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia dengan NIM 1218132. Saya ingin bertanya, contoh umum yang sering terjadi salah saji yang tidak material yang jika dijumlah akan menyebabkan salah saji material itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Silvi. Pertanyaan cukup bagus. Untuk sesi terakhir kepada Saudari Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Eva dengan NIM 1218143. Tadi di PPT disebutkan TCWG harus mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang penting yang menyangkut peran mereka dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Informasi mengenai hal-hal penting tersebut itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Eva. Untuk audiens diharapkan sabar menunggu jawaban dari kami. Terima kasih. Siap sabar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Silvi tadi. Sel sajian tidak material apabila dijumlahkan menjadi material itu contohnya seperti apa? Jadi saya menemukan di internet ini, jika laba yang dilaporkan meningkat 3% per tahun selama 5 tahun, jadi peningkatan per tahunnya itu mengalami 3%, tetapi laba tahun berjalan mengalami penurunan 1%, perubahan tersebut mungkin saja tidak material. Cuman kejadian ini itu bisa menyebabkan material karena berlangsung selama 5 tahun terakhir, karena kan dijumlah tadi ya Sil ya. Paham sampai sini Sil? Ya, paham. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Silvi. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Marcel, yaitu apa faktor kualitatif dalam menentukan salah saji material. Kelompok kami menemukan ada beberapa faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas, yaitu yang pertama, jumlah yang diakibatkan ketidakberesan biasanya dipandang lebih penting dari kekeliruan yang tidak disengaja. Yang kedua, kekeliruan yang kecil sekalipun dapat dipandang material jika berkaitan dengan kewajiban kontrak. Yang ketiga adalah kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material jika mempengaruhi kecenderungan laba. Apakah menjawab Saudara Marcel? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Eva. Saudari Eva tadi bertanya mengenai informasi yang harus diperoleh TCWG. Jadi memang dalam proses audit itu TCWG juga harus mendapatkan informasi penting yang berkenaan dengan dia selama proses audit itu. Jadi misal kan TCWG ini tugasnya memang perannya memang mengawasi proses pelaporan keuangan. Nah, ternyata dalam proses auditor itu menemukan ada salah saji. Nah, dari sini TCWG juga otomatis harus tahu karena dia yang mengawasi proses pelaporan keuangan tersebut. Jadi hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih kelompok. Ya, terima kasih. Sama-sama Saudara Eva. Selanjutnya ke sesi kedua yaitu pertanyaan pertama Saudari Talia Indra Nugroho. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Talia Indra Nugroho dengan NIM belakang 35. Tadi kan di salindianya dituliskan tujuan komunikasi dengan TCWG kan memperoleh informasi yang relevan. Nah, tolong disebutkan atau berikan contoh apa aja informasi yang relevan itu. Ini seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Talia. Selanjutnya Saudari Ilona Yunike Tiffany. Nama saya Ilona Yunike Tiffany, NIM 121810015. Saya mau bertanya, maaf ya kalau pertanyaannya receh. Saya masih bingung sama TCWG dan SPI. Apakah tiap perusahaan itu pasti punya TCWG dan SPI? Kalau misalnya enggak, terus tadi di atlasnya gimana ya? Dia diarahkan ke form lain atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Ilona atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak receh, juga menambah ilmu. Selanjutnya ada kepada Saudara Steven Wijoyo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tadi, Fajar menyebutkan pada hal yang harus dipertimbangkan auditor dalam memilih ambang batas yang tepat, itu ada acuan alternatif. Acuan alternatif ini seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Steven. Kepada audiens untuk sabar menunggu kami merundingkan jawabannya. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Steven tadi mengenai acuan alternatif. Maksudnya itu apa? Ini acuan alternatif itu apakah ada alternatif untuk acuan yang diusulkan? Yang kedua, apakah alternatif ini tepat untuk situasi yang dihadapi oleh perusahaan? Jadi kan tadi itu kan mengenai pertimbangan auditor. Untuk acuan alternatifnya ini bisa berupa aset lancar, net working capital, total aset, total pendapatan, gross profit, total ekuitas, dan arus kas dari operasi. Seperti itu kepada saudara Steven. Itu acuannya. Maksudnya. Ya, terima kasih. Saya Steven NIM 1218133. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilona. Sebentar. Untuk saudara Ilona, apakah share screen-nya masuk ya? Jadi kan pertanyaannya tadi tentang TCWG dan SPI. Pasti ada di tiap perusahaan atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, di atlasnya bagaimana? Untuk di atlasnya sendiri pun, jika kita memilih iya, maka kita akan diarahkan ke subindeks A270.1 dan A270.2. Tetapi apabila kita memilih tidak, maka bisa kita lihat di kontennya sini, kemungkinan dia akan dilewati karena tidak ada proses selanjutnya, yaitu apabila kita memilih tidak, seperti itu. Tapi dari asumsi dari kelompok kami adalah jika perusahaan tersebut berskala besar, maka dimiliki TCWG dan SPI, seperti itu. Apakah membantu saudara Ilona? Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Thalia mengenai informasi relevan seperti apa ya. Boleh? Oh ya. Jadi ini sama saudara Lionel sudah dibantu share screen, itu ada hal-hal yang diharapkan diperoleh dari pihak TCWG itu sudah lengkap di atas. Jadi informasi relevan seperti apa, itu ada pihak yang berada dalam struktur tata kelola entitas dan pembagian tanggung jawabnya, tujuan dan strategi entitas, hal-hal atau area tertentu yang perlu diperhatikan selama audit, kesadaran akan pengendalian internal dan pengawasan yang dilakukan, deteksi atau kemungkinan adanya kecurangan, maupun respon dari komunikasi sebelumnya. Jadi itu sudah ada di atlas, bisa dilihat. Apakah menjawab saudari Thalia? Terima kasih. Sama-sama. Baik, sesi selanjutnya kepada Andre Renaldi Santoso. Baik, terima kasih kelompok. Saya Andre, mau bertanya di KKP yang ada ROMM-nya tadi, 260 ya kayaknya. Nah, tadi kan ada yang kolom CE sama AVC. Nah, itu ada beberapa yang kosong. Memang itu dari proses audit memang isinya kosong atau bagaimana ya? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih pada saudara Andre. Selanjutnya kepada saudari Aziza. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aziza Isifarobani dengan NIM 1218003. Saya ingin bertanya, kan kalau misalnya audit, kan biasanya di perusahaan itu ada banyak risiko audit. Lah, bagaimana cara auditor mengurangi risiko audit biar nggak kelihatan banyak gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada saudari Aziza. Terakhir kepada saudari Fani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania dengan NIM belakang 41 mau bertanya. Bagaimana menentukan klasifikasi akun
di presentasi dan disclosure pada tingkat asersi di Atlas. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Saudari Fani. Dimohon menunggu sebentar kepada audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Aziza, bagaimana cara auditor untuk apa tadi? Saya lupa. Bagaimana cara auditor untuk mengurangi risiko audit agar tidak kelihatan banyak? Yang pertama itu sebenarnya ini ada 3 cara dan hanya harus memilih salah satu, jadi nggak bisa salah 2 atau salah 3. Jadi yang pertama itu menambah tingkat materialitas dengan di sisi lain tetap mempertahankan jumlah bukti yang dikumpulkan. Jadi menambah tingkat materialitas dengan mempertahankan jumlah bukti yang dikumpulkan. 1, 2, menambah jumlah bukti yang dikumpulkan. Di sisi lain mempertahankan tingkat materialitas. Jadi balikannya dari yang pertama. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan menambah sedikit tingkat materialitas secara bersama-sama. Jadi pilihannya itu ada 3, tingkat materialitas naik, auditnya tetap, bukti auditnya tetap, bukti auditnya naik, tingkat materialitasnya tetap, atau menaikkan dua-duanya secara seimbang. Apakah sudah menjawab, Saudari Aziza? Baik, terima kasih atas waktunya. Mendalam. Selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andre dan Saudari Fania karena jawabannya bisa dikatakan mirip. Untuk yang Andre kan tadi kenapa ada beberapa kolom di AC dan EC dari proses audit itu kosong. Lalu untuk Fani bagaimana menentukan klasifikasi akun kan? Jawabannya itu sebenarnya untuk
Yang pertama itu untuk menentukan akun masuk klasifikasi presentation and disclosure itu berdasarkan prosedur audit yang digunakan oleh auditor. Juga ada sedikit subjektif dari auditor itu dan tergantung relevansinya dengan completeness, existence, accuracy, dan valuation seperti itu. Untuk itu dapat juga menjawab dari pertanyaan saudara Andre, mengapa kok beberapa kosong? Ya karena kemungkinan auditor itu, setiap auditor itu kan berbeda pasti subjektifnya. Jadi ada beberapa yang berpikiran bahwa ini harus masuk di A, B, C, D, E, dan ini harus masuk di A saja atau B saja seperti itu. Jadi ada campur tangan dari kesubjektifan auditor itu sendiri dan prosedur audit yang digunakan seperti itu. Apakah menjawab saudara Andre dan Fania? Makasih. Ya, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Baik, mohon maaf kepada teman-teman yang sudah menunggu present tapi tidak ditunjuk karena keterbatasan waktu. Sudah selesai presentasi dan sesi tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan ke Bapak Daniel Sugama selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pengauditan. Terima kasih kepada semuanya. Ya, terima kasih kepada penyaji yang sudah mengantarkan kita pada presentasi tentang, saya pindahkan dulu ininya, nah, tentang risk of material misstatement. Jadi ya ada bagaimana dengan resiko bila terjadi misstatement di dalam laporan akuntansi atau laporan keuangan yang diaudit oleh auditor. Resiko-resiko apa yang harus dihadapi dan dimitigasi. Nah, sebenarnya kan kemudian pertanyaannya mengarah kepada satu, resiko kemarin kita sudah pelajari, risk and materialitas dan resiko itu kan sudah dipelajari. Nah, kemudian sudah kemarin kita belajar bagaimana kemudian menentukan tingkat resiko dan materialitas. Nah, sekarang baru kemudian tentang material misstatement. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya ternyata kalau materialitas kemarin kita belajar itu ditentukan per akun. Bahwa kemudian resiko itu terkait dengan resiko yang sifatnya katakanlah ada risiko audit itu ada 3 gitu ya. Ada yang namanya resiko inherent, terus ada resiko pengendalian dan risiko deteksi. Nah, ini kalau yang sekarang risk of material ini tentang bagaimana keseluruhan dari laporan keuangan itu. Jadi yang kemudian di sini ada kaitannya dengan apa? Nah, ini berarti pemahamannya sebenarnya lebih kepada apa? Bukan per parsial apa yang akan dilihat oleh si auditor, tapi secara keseluruhan. Berarti apa ini? Perspektifnya adalah kembali kepada perspektif kelembagaan. Makanya dia sifatnya adalah overall. Dia sifatnya adalah akumulatif dari total kondisi perusahaan. Jadi yang kemudian yang dicari sebenarnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi. Makanya di sini selain overall itu tentu saja ada kemudian tandingannya itu adalah specific materiality, itu yang sifatnya bisa ditetapkan satu persatu, tapi kemudian ada performance materiality, materialitas dari kinerja. Nah, kinerja di sini kaitannya bukan hanya kinerja keuangan saja, tapi kinerja manajemen secara keseluruhan. Makanya yang dikejar di sini itu dalam hal pembuktiannya itu si auditor itu berkomunikasinya dengan TCWG, those charged with governance. Jadi siapa saja orang-orang yang terkait dengan governance, terkait dengan tata kelola. Nah, di sini kaitannya itu kalau di dalam sebuah perusahaan itu tentu saja kaitannya dengan komisaris, baik itu komisaris utama, komisaris independen, dan komisi auditnya.
Nah, di dalamnya pasti ada auditor internal. Nah, kemudian siapa lagi yang komunikasi yang kemudian itu kan orang-orang yang menentukan rencana strategi, orang-orang yang menentukan hal-hal yang terkait dengan strategi lembaga. Terus kemudian secara khusus itu internal, akan kemudian internal audit pasti ya sudah dihubung karena kaitannya dengan TCWG, internal audit. Terus kemudian pada unit yang lebih kecil lagi, mereka yang bertugas di pengendalian internal. Jadi lebih kepada pengendalian internal ini mereka yang menilai ketaatan dari para pekerja terhadap terhadap SOP, terhadap aturan lembaga, terhadap hal-hal yang lain. Jadi dia urusannya hal yang memang teknis. Nah, ini yang dikejar, yang kemudian oleh auditor itu harus difahami semuanya. Jadi lebih dari sekedar pengendalian, karena pengendalian ini pernyataan tentang SOP dan sebagainya, itu resikonya kalau ternyata SOP ada, lengkap dan sebagainya, itu sudah baik. Tapi bahwa kemudian auditor ingin tahu lagi penerapannya bagaimana. Penerapannya terkait dengan kelembagaan, otomatis akan ada strategi dari lembaga. Kalau budayanya itu ternyata adalah loose, pengendalian yang relatif longgar, maka dia akan menaikkan tingkat resikonya, dan tentu saja urusannya dengan materialitas ya. Resiko diperbesar, otomatis dia akan memperkecil, materialitasnya diperkecil, dia akan meninggikan resiko, terus kemudian materialitasnya dikecilin, jumlah persentasenya dikecilin, dan kemudian berarti bukti audit yang dikumpulkan harus lebih tinggi. Nah, itu kaitannya dengan urusan dengan kemudian bagaimana auditor berstrategi. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh auditor. Jadi auditor tidak hanya kemudian mendapatkan informasi yang di permukaan. Makanya itu kan sifatnya kualitatif kan, apa yang disampaikan oleh Lionel tadi, bahwa kemudian auditor melakukan wawancara terhadap TCWG maupun dia terhadap SPI, melakukan bukan sekedar hanya ada atau tidak, tapi kemudian melakukan wawancara, tanya jawab. Ya tanya jawab tidak harus ketemu ya, karena kalau ketemu enaknya omong ketemu dengan yang namanya komisaris juga nggak gampang. Nah, itu biasanya bisa kemudian bersurat, jawabannya seperti apa itu juga boleh, atau minimal ya ada jawaban tertulis, pernyataan yang kemudian tidak hanya asersi manajemen, tidak hanya pernyataan manajemen tentang laporan keuangan, tapi juga ada pernyataan dari para pemegang saham, bukan pemegang saham ya, orang-orang yang TCWG ini terkait dengan orang yang mewakili ya pemegang saham, ada komisaris utama, komisaris independen gitu ya. Nah, itu ada pernyataannya, ada statementnya. Tapi kemudian di lain pihak si auditor itu memeriksanya berdasarkan notulensi rapat selama ini, bahwa notulensinya kayak apa sih? Oh, ternyata memang ada himbauan untuk kemudian melakukan pengawasan ketat, melakukan sistem pengendalian yang ketat dan sebagainya, audit internal yang taat dan sebagainya. Oh, berarti itu bisa disimpulkan oleh manajemen, oleh auditor bahwa memang TCWG-nya memerintahkan untuk dilakukan pengendalian yang ketat atau pelaksanaan strategi yang ketat bagi perusahaan. Nah, itu berarti kemudian dia bisa menjentang ya atau tidak gitu ya. Jadi kaitannya ke sana, ini sebenarnya lebih kepada yang telaah yang lebih mendalam terhadap bukan hanya audit internal, tapi terhadap ketaatan dan terhadap kinerja. Nah, itu yang ditekankan, dan memang kemudian kalau kita ngomong ke atlasnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, 260, 270 itu pun lebih banyak ke TCWG dan SPI gitu ya, yang lain-lainnya kan sifatnya normatif ya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya tidak terlalu dalam di atlasnya, tapi sebenarnya dalam hal pelaksanaannya itu nggak gampang. Pelaksanaannya ini kemudian ya ada pekerjaan berat yang dilakukan oleh
si auditor karena kemudian bertemu dengan komisaris independen dan sebagainya. Masalahnya dengan waktu biasanya gitu ya. Tapi ya kemudian dari laporan-laporan tertulis, notulensi rapat komisaris, notulensi rapat pleno antara komisaris dengan komisaris utama, komisaris independen dan manajemen itu bisa menjadi catatan-catatan penting yang bisa dipergunakan oleh auditor untuk menentukan materialitas secara keseluruhan, overall materiality dan termasuk di dalamnya specific materiality, termasuk di dalamnya adalah performance materiality, itu bisa ditetapkan di situ. Nah, gambarannya gini, gampangnya gitu kan secara praktek ini kan keren banget gitu ya, contohnya itu saya nggak ngerti aja gini, kenapa di atas itu pembahasannya tentang BUMN, tapi kemudian ternyata KAP FEL ini, Fajar, Evelyn, dan Lionel ini kok malah kemudian menggunakan contohnya itu adalah Indofood. Padahal di atasnya itu jelas-jelas di situ contohnya pakai BUMN ya. Jadi bagi saya, lu kok rada gak nyambung, tapi ya nggak apa-apa, kan sama-sama perusahaan, hanya pemiliknya aja yang kemudian berbeda. Kalau BUMN sebagian besar dipegang oleh negara, maka komisarisnya itu ditunjuk oleh pemerintah, tidak melalui RUPS gitu ya. Jadi penunjukannya itu bisa langsung. RUPS, rapat umum pemegang saham luar biasa, biasanya itu untuk urusan mengganti direktur dan sebagainya. Jadi biasanya yang menunjuk itu dalam hal ini BUMN ini adalah menteri. Nah, kalau di sini di pembahasan ini kan menggunakan Indofood ya, yang perusahaan yang jelas-jelas itu sifatnya komersial, dan itu berarti dia melalui penetapannya melalui rapat umum pemegang saham. Ya nggak apa-apa lah. Nah, ini malah lebih nanti membuat bingung Anda, karena tapi sebenarnya perlakuannya gampang gini. Jadi TJWG itu adalah orang-orang yang diminta untuk mewakili pemegang saham untuk melakukan proses perencanaan strategis dan pengawasan terhadap jalannya manajemen, dalam hal ini adalah perusahaan ya. Jadi dia itu bisa saja kemudian komisaris utama, dan kemudian ada komisaris independen. Komisaris utama itu mereka yang melakukan perencanaan, komisaris independen yang tugasnya melakukan pengawasan terkait dengan, biasanya dia berhubungan dengan internal, di bawahnya bukan biasanya, itu dia punya anak buah yang namanya komite audit, dia punya komite audit yang di bawahnya itu ada auditor internal, dan ada yang namanya SPI ya, Satuan Pengawasan Internal, yang sifatnya lebih teknis. Nah, itu kalau di perusahaan. Contoh gampangnya lagi yang itu terjadi di saya dan saya alami dan saya kerjakan sekarang gitu ya. Di koperasi. Di koperasi itu anggota punya namanya rapat anggota tahunan, dan itu kemudian ya sama dengan RUPS ya kan, rapat umum pemegang saham. Kalau kami kan namanya RAT ya, rapat anggota tahunan. Kebetulan kemudian disitulah kemudian rapat anggota itu secara 4 tahun sekali itu memilih siapa yang menjadi pengurus dan siapa yang menjadi pengawas, mewakili masing-masing cabang gitu ya. Nah, kebetulan saya kepilih jadi ketua pengawas. Nah, ketua pengawas ini dan kemudian ada ketua pengurus. Pengurusnya ada 7 orang, pengawasnya ada 3 orang gitu ya. Nah, sebenarnya kami inilah yang TJWG gitu, contoh gampangannya gitu ya, komisaris ini TJWG-nya. Karena apa? Yang menentukan governance, menentukan arah lembaga dan sebagainya, yang menyusun rencana strategis, rencana kerja, namanya RAPB gitu ya, rencana anggaran dan anggaran pendapatan belanja negara, rencana anggaran dan pendapatan dan belanja bagi perusahaan ini, itu yang menentukan adalah TJWG. Manajemen hanya terima gitu. Walaupun di dalamnya terlibat dalam hal ini juga dalam hal pengambilan keputusan. Jadi mereka sama-sama menyusunlah kerja bareng. Namanya raker ya, rapat kerja. Nah,
Itu dilakukan di akhir tahun sebelum masuk ke tahun baru. Setelah tahun yang baru ini 2021, maka itu harus dijalankan. Jadi enaknya omong kalau di koperasi itu namanya EVA-Perca, rapat kerja evaluasi dan perencanaan. Nah, itu yang kemudian kami merencanakan Renstra, rencana strategis 5 tahun ini apakah perlu direvisi atau tidak, apakah tetap. Setelah Renstra ini jadi, terus kemudian sudah ada, kalau kemudian dirubah, perlu dirubah, mana yang perlu dirubah, apakah semuanya atau sebagian. Terus kemudian rencananya kemudian menjadi namanya rencana kerja atau rencana operasional. Nah, itu sifatnya tahunan. Nah, setiap tahunan itu rencananya ini loh, program kerjanya atau program kerjanya ini. Nah, dia kemudian diturunkan lagi. Nah, dari situ kan ada pendanaannya, sumber dananya dari mana, dipergunakan untuk apa, berapa besar pendapatan yang diperkirakan akan didapat, dan kemudian berapa besar biaya yang diperlukan. Nah, itu kemudian menjadi RAPB. Nah, itu disahkannya di mana? Itu kemudian belum disahkan ya, tapi kemudian dilaporkan di rapat umum pemegang saham, tapi sebelumnya sudah dijalanin. Di RAT itu dilaporkan, saat itu kemudian di rapat umum pemegang saham atau RAT di DOK, maka itu dijalankan selama setahun ini. Nah, itu prosesnya kayak begitu. Nah, kami ini yang diminta, kami ini yang didatangin oleh auditor. Jadi enaknya ngomong saat kami menunjuk auditor kemarin itu, karena memang itu haknya komisaris independen, kami menunjuk auditor. Ya, auditor itu kemudian memulai bekerjanya mulai kapan? Mulai saat kemudian ditunjuk, saat kemudian negosiasi dan sebagainya. Mereka melakukan yang namanya preliminary survei awal. Kemudian akan menerima perikatan itu setuju atau tidak menerima pekerjaan audit itu awal. Ketemu dengan kami auditornya. Kemudian auditornya bertemu. Auditornya kemudian yang minta apa? Laporan keuangan yang lama, laporan internal audit dan sebagainya. Karena mereka ingin tahu sebenarnya rencana strategi dan sebagainya mereka pelajari. Nah, kemudian mereka dari itu proses bisnisnya seperti apa dan sebagainya. Selang berapa saat kemudian berarti mereka sudah menemukan, oh kayak begini. Mereka menentukan kemudian laporan dari laporan keuangan auditan 2 tahun belakang kemarin. Terus kemudian dari laporan unaudited selama 3 tahun, terus kemudian apa yang terkait strategi mereka pelajari. Nah, itu mereka kemudian menentukan preliminary survei itu menentukan materialitas dan resiko yang di awal. Nah, mereka tentukan. Sudah dimasukin ke atlas kan tingkat resikonya dan sebagainya. Nah, kemudian mereka butuh kemudian menentukan bagaimana materialitas dari kalau terjadi misstatement dan sebagainya yang kali ini gitu ya, yang kemudian yang sifatnya lebih dalam. Nah, mereka bertemu setelah itu mereka kemudian setelah itu mereka akan ngobrol dengan TCWG, dengan kami saat itu, dengan pengurus, dengan manajemen, dengan ini dalam hal ini adalah PD atau Kabag Keuangan dan manajer utamanya, ngobrol tentang bagaimana sebenarnya strategi yang ada, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, bukan ngobrol guyonan ya, tapi diskusi. Nah, itu nggak hanya satu kali itu ketemuan, kami bertemu itu ya, kalau bertemunya saya 2 kali ya, saya kunjungan ke rumahnya bersama direktur bersama manajer keuangan, dan kemudian bertemu bukan di rumahnya, di kantor KAP-nya, terus kemudian bertemu di kantor kami gitu ya, ngobrol tentang itu. Ini loh kebijakannya seperti ini dan sebagainya. Saat di kantor memang ketemu dengan lebih lengkap ya. Ada pengurus, ketua pengurus, ada komisaris utamanya, dan ada manajernya. Saat kemudian GM kalau di perusahaan ya, kita ngobrol, kemudian ditentukan lagi. Nah, kemudian mulai dimitigasi resikonya. Oh, kira-kira ini Pak di sini. Setelah itu baru kemudian ada tahapan-tahapan lain yang jadi auditor itu nggak langsung kok terima pekerjaan, bukan berarti butuh duit, enggak, karena kemudian ada beberapa hal ya, kecuali yang butuh duit ya, yang ngawur-ngawur kayak begitu. Tapi yang kemudian dengan auditor kami yang kemarin itu taat benar, jadi sampai kemudian disetujui perikatan itu 1 bulan loh, lebih bahkan 6 minggu ngobrol terus, intens setiap minggu ketemu gitu ya. Setelah kemudian diketahui resikonya dan sebagainya, cakupan auditnya ditentukan dan sebagainya,
baru kemudian ngomongin fee. Fee-nya ketemu, jadi dan sebagainya, baru kemudian proses auditnya jalan. Auditnya jalan nggak langsung loh. Mereka melakukan yang namanya audit interim. Jadi laporan keuangan masih berjalan, laporan keuangan belum tersusun sampai selesai, mereka melakukan audit. Terhadap apa ya? Mereka melakukan auditnya per bulan. Mereka melihat konsistensi kita dalam laporan keuangan. Mereka melihat apa? Mereka melihat bukti-bukti awal yang bisa dikumpulkan, belum sampai konfirmasi, belum apa, tapi kemudian bukti-bukti awal, terus bagaimana tentang SOP dan sebagainya. Jadi itu sudah dilakukan oleh auditor, padahal itu belum berakhir ya, belum tahun 2021, tahun 2020. Jadi prosesnya dilakukan. Dasarnya dari mana? Tentu saja adalah dasarnya dari mitigasi terhadap materialitas resiko dan adanya kemungkinan hari ini yang kita pelajari ya, overall materiality dan overall and specific materiality dan kaitannya dengan performance materiality. Itu yang kemudian dilakukan. Nah, ini yang kemarin kebetulan begitu prosesnya. Terus kemudian ini singkat cerita ya, saat proses auditnya, ya ampun ternyata anggota yang audit itu ternyata teman-teman Anda yang lagi PKL di kantor KAP itu. Jadi ya lucu aja gitu. Lucu anak-anak ini. Jadi kemudian tapi mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Karena saya awasi gitu ya. Saya awasi sendiri. Saya jadi tidak hanya kemudian berlaku sebagai TCWG, tapi ternyata saya juga sebagai dosen pembimbing dari PKL-nya. Ya, kalau PKL-mu nggak serius tak ketagi gitu ya. Dan ternyata serius juga dilakukan dengan baik prosesnya oleh kawan-kawan yang ikut kemarin. Nah, kayak begitu prosesnya. Jadi tidak serta-merta bahwa kemudian pertimbangan-pertimbangan ini walaupun katakanlah sudah dimasukkan ke atlas, bisa saja tidak disetujui sampai ke perikatan, atau kemudian perikatannya ternyata harganya naik karena apa? Resikonya semakin tinggi yang ditanggung oleh KAP gitu ya. Jadi kalaupun sudah dimasukkan atlas belum tentu kok sampai perikatan, karena atlas ini sebenarnya membantu untuk menghitung resiko-resiko ini. Kebetulan karena kemarin KAP-nya itu saat mengaudit tempat kami memang baru ya, karena kami ganti KAP karena tidak puas dengan KAP sebelumnya yang hanya melakukan pekerjaan secara sampling. Jadi kami punya 11 kantor cabang, dia hanya sampling 4 itu aja daerah kota sini aja. Kayak sepertinya kok tidak terlalu, kok nggak sampai yang dalam-dalam kok nggak tahu gitu ya. Jadinya akhirnya kami tidak puas itu. Dan lagi penunjukannya bukan saya sebagai komisaris independen, masih ditunjuk oleh manajemen yang lama. Kebetulan ini manajemennya juga ganti kan, CM-nya, makanya itu kemudian saya minta bahwa ini hak saya. Kenapa ini kemarin? Ya karena yang kemarin itu saya masih baru, kemudian sudah given ya, sudah ada semuanya loh. Ya apa sih? Ya, sudah ada ya sudahlah. Karena sudah sign kontrak, saya nggak mungkin batalin. Kalau batalin berarti kan harus mengeluarkan uang ya sudah. Saya lihat pekerjaannya ternyata tidak memuaskan. Makanya yang tahun ini saya minta kembali karena ini memang haknya dari komisaris independen, haknya TCWG-nya yang menentukan, bukan haknya manajemen. Nah, kalau manajemen kan karena dia yang beroperasional, dia yang diaudit, ya kalau kemudian ada kong kali kong, ya kita nggak tahu ya. Hasil auditnya ternyata saya ya maklum lah, karena mantan auditor tahu lah kerjaannya kayak begini, dari pekerjaannya ternyata tidak dilakukan dengan penuh dan sebagainya. Terus kemudian samplingnya pun juga sampling yang minimal dan sebagainya. Nah saya sampai sekarang jadi auditor, tapi kan sekarang jadi auditor internal ya. Jadi kemudian lah pekerjaannya kayak begini kan sebagian besar pakai copy paste dari laporan sebelumnya ya, dibayar segitu ya terlalu mahal gitu ya. Makanya kemudian saya cari auditor yang lain. Dalam hal ini memang ketemu dengan yang mau ya, kebetulan teman sendiri gitu ya. Jadi bisa dimintain macam-macam. Syarat mintanya banyak gitu ya. Bayarnya ya murah gitu ya. Pokoknya murah tapi hasilnya harus bagus ya, kayak gitu ya. Nah, ternyata disetujui, disepakati karena kemudian ini adalah pekerjaan bersama sebagai pembelajaran bersama. Ya akhirnya inilah gitu ya, laporan auditnya memuaskan bagi kami. Bagi anggota yang ingin tahu, puas sekali mereka bahwa
audit ini sudah terbuka banget gitu ya. Tapi bagi manajemen beberapa pusing kepalanya karena banyak hal yang akhirnya ketahuan gitu ya, resiko-resiko seperti SPI-nya dijalankan dengan longgar, terus kemudian ada dalam tanda petik katakanlah ada abuse of power ya, karena kemudian atasan menekan bawahan dan sebagainya, itu kemudian jadi sangat longgar dan akhirnya terbuka ya, enaknya kami punya rekomendasi untuk melakukan perbaikan ke depan gitu seperti apa. Jadi itu urutan panjangnya dalam pengerjaan audit sampai kemudian apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam proses audit itu sebenarnya. Kalau sekedar hanya memenuhi kewajiban, menyusun laporan, terus kemudian memuaskan pemegang saham, ya bisa saja. Tapi kalau kebetulan komisarisnya atau TCWG-nya, komisarisnya, baik komisaris utamanya dan komisaris independennya itu kebetulan butuh pembenahan, maka ya memang harus dilakukan audit penuh atau full audit untuk kemudian membuat langkah-langkah yang mendetail. Langkah-langkah hasilnya detail, kemudian itu dipergunakan untuk perbaikan mendetail pada tahun-tahun mendatang. Jadi begitu pekerjaannya. Jadi sebenarnya jadi TCWG ini bisa kemudian dia menjadi informan yang baik untuk audit ini lebih ketat, materialitasnya lebih kecil, resikonya lebih tinggi gitu. Tapi juga kemudian bisa saja dia dalam tanda petik membuat audit ini jadi agak melempem dan sebagainya. Karena apa? Karena dia juga yang bernegosiasi dan juga dia kemudian menceritakan. Tapi sebenarnya kalau auditornya mau taat betulan pada kode etiknya, dia tahu kok bahwa sebenarnya kalau kemudian mulai minta yang sampai kemudian katakanlah opinion shopping, ya itu kan berarti mereka beresiko kalau ternyata sampai melakukan keluar LAI, laporan auditor independen, apalagi kemudian sampai mengeluarkan opini, tapi harus berhadapan dengan kondisi yang tidak pada tempatnya. Jadi bisa saja kemudian laporan auditnya itu dipermasalahkan, apalagi kalau kemudian mengalami kebangkrutan atau yang lain. Paling tidak, resiko yang terbesar saat kemudian terjadi peer review. Ada auditor yang lain yang diperintahkan oleh IAPI untuk kan ada namanya peer review ya, antara auditor itu saling melihat pekerjaannya. Jadi tapi tidak semuanya disampling. Katakanlah auditor kami yang ada di sini gitu ya, bisa saja di audit atau bukan di audit ya, katakanlah di peer review oleh auditor yang lain tentang pekerjaannya. Makanya dengan pekerjaan yang relatif ketat dan baik seperti ini tidak perlu, kami juga tidak khawatir, auditor tidak khawatir terhadap peer review. Tapi kalau yang seenaknya copy paste laporan keuangan, laporan auditornya hampir sama, mirip-mirip gitu ya, cuma diganti-ganti dikit, ya suatu saat kalau ketahuan akhirnya ya berhadapan dengan yang namanya suspend. Nah, di Malang ini juga ada auditor besar gitu ya, kena suspend. Untungnya yang kena suspend itu AP-nya, akuntan publiknya, dan katakanlah ini managing partnernya gitu ya. Kalau partnernya nggak kena karena kemudian ya adalah dengan catatan gitu kan, ada nama besar di belakangnya sehingga tidak sampai merembet kemana-mana. Tapi sebagai audit managing partner yang katakanlah direktur yang kemudian menjalankan KAP itu disuspend. Itu juga jadi nggak enak kan, jadi nama buruk gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya panjang. Kenapa kemudian katakanlah auditor itu perlu berhati-hati dengan penentuan materialitas dan resiko, sampai kemudian risk of material misstatement seperti ini jadi sangat penting, karena mereka salah atau dengan sengaja ya melakukan perbuatan yang melanggar gitu ya. Katakanlah mereka salah dalam menentukan materiality and risk and materialitas dan resikonya. Materiality and risk-nya ini
salah, terus kemudian risk of material misstatement-nya juga kemudian salah, ya akhirnya pekerjaan auditnya, LAI-nya, opininya itu dipertanyakan juga. Nah itu akhirnya apa ya, kalau kemudian masih sanksi administratif aja nggak apa-apa gitu ya, berhadapan dengan sanksi administratif seperti disuspend dan sebagainya. Tapi kalau ternyata ini sampai kebawa ke kasus hukum, sampai kemudian undang-undang KAP itu ya, undang-undang nomor berapa tahun 2011 itu sampai dikenakan, itu kan sampai denda dan sebagainya, sampai pencabutan izin dan sebagainya kan ya memalukan banget. Atau kalau katakanlah secara besar itu kan kasusnya seperti yang dilakukan oleh Enron, oleh Arthur Andersen dengan Enronnya gitu kan, jadi kasus besar yang mendunia gitu ya. Ya tapi kita kembalikan ke masing-masing itu. Jadi kemudian kalau memang dasarnya itu perusahaannya itu bukan perusahaan yang baik, mereka sudah banyak melakukan window dressing dan sebagainya, sudah cenderung fraud, ketemu dengan auditor yang sama-sama suka main-main kayak begitu, ya laporannya semakin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya kuncinya itu di yang hari ini dibahas sebenarnya. Kalau kemudian TCWG-nya itu mau apa katakanlah mau hasil yang baik, hasil audit yang baik, ya tinggal kemudian dia melanjutkan dengan auditor yang lama yang memang katakanlah kalau sudah baik ya tetap bisa dipertahankan, atau mencari auditor baru yang memang mau bekerja dengan benar-benar. Nah, kalau kemudian dasarnya sudah enaknya omong kan ya hulu ketemu ya hulu, ya sudah selesai. Tapi kalau kemudian sama-sama seriusnya gitu ya baik itu TCWG-nya, baik kemudian auditornya itu juga mau lurus-lurus, ya hasilnya pasti laporan auditnya itu LAI-nya, laporan audit independennya pasti bisa dipertanggungjawabkan walaupun sakit. Terus terang menerima hasil auditnya itu sakit gitu ya, sebagai TCWG, sebagai orang dalam kemudian melihat ya ampun ternyata kayak begini ya kondisi perusahaanku gitu ya. Ya mau nggak mau, kalau kita pengen baik kan ya sudahlah, ini berarti jadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau dasarnya sudah belahom, dasarnya sudah memang nakal gitu ya, curang gitu ya, malah seneng. Apa caranya apik lah, bagaimana caranya dibedai supaya cantik gitu ya. Ya kalau perlu dioplas gitu ya, sampai begitu. Jadi laporan keuangan itu dulu istilahnya kita window dressing gitu kan, di make up laporannya dibaiki. Sekarang enggak. Kalau perlu dioplas, perusahaan rugi bisa untung. Nah, itu kan jadi masalah. Tapi ya di BUMN pernah kok melakukannya kesalahan yang sama, kesalahan itu ya. Telkom pernah melakukan. Terus kemudian Bank Lipo itu juga pernah melakukan. Nah, sekarang kan kemudian kelihatan bopeng-bopengnya semakin banyak ya. Ada Jiwasraya. Ada banyak yang kemudian bermain-main kayak begitu. Apalagi hanya sekedar koperasi kredit seperti yang katakanlah saya yang terlibat, waduh, diajak maju, diajak sungguh-sungguh gitu, waduh sudah susah. Padahal yang dikelola itu duitnya anggota, duitnya masyarakat yang kalau kelasnya gede sih ya nggak apa-apa lah, kalau kelasnya itu orang-orang gede gitu ya nggak apa-apa, bukan berarti terus kemudian orang-orang gede itu kalau merugi ya kita nggak apa-apa ya tetap harus kita perhatian ya. Tapi nah tempat kami itu kan mulai dari katakanlah buruh tani, petaninya, sampai ke tuan tanahnya, dari kemudian pedagang eceran di pasar sampai pedagang gedenya ada, masa sih kami harus bermain-main gitu kan. Itu yang menjadi perhatian kita saat kemudian jadi auditor. Sebenarnya kita harus melihat siapa auditi kita gitu. Jadi kalau auditor harus serius, karena satu kita harus taat pada yang namanya standar pada etika profesi kita.
selain itu kita harus juga concern terhadap, kita harus perhatian terhadap siapa auditi kita. Kalau auditinya itu pemegang sahamnya atau anggotanya memang orang kebanyakan, ya katakanlah ekonominya menengah ke bawah, ya jangan dimain-mainin lah, gitu aja. Pesan moral saya begitu. Jadi auditor itu nggak gampang, jadi auditor itu nanggung beban berat karena dia itu seperti penjaga gawang yang terakhir gitu ya. Kalau kemudian lancar-lancar aja dibuat lancar, kemudian auditor mengiyakan sesuatu yang sifatnya fraudulent, sesuatu yang sifatnya fraud, yang curang, orang kan akan semakin percaya, oh ini loh perusahaan ngomong baik, auditornya aja ngomong baik kok, ya memang kondisinya baik-baik. Kalau seperti sekarang, seperti Jiwasraya tiba-tiba bangkrut, atau ya negara kan harus menanggung kerugian, belum bangkrut sih, nggak bangkrut sih, karena punyanya negara ya. Tapi ya bahwa kemudian kan jadi berapa banyak orang yang harus dirugikan. Kemarin beritanya itu ada 2,4 juta pensiunan yang kemudian dirugikan dengan adanya restrukturisasi Jiwasraya. Nilainya nggak gede-gede banget sih, sekitar 5,1 T. Itu duitnya pensiunan itu. Duitnya pensiunan BUMN. Nah itu perlu jadi perhatian kita, yaitu salah satunya karena auditornya main-main. Jadi ya kita nggak ngomong yang jauh-jauh, kita ngomong yang di negeri kita aja, yang Indonesia gitu ya. Sekali main-main berapa banyak sebenarnya orang yang dirugikan atau dalam tanda petik Anda bunuh dengan laporan audit yang fraudulent kayak begitu. Oke. Jadi ya suatu saat kalau Anda ingin bercita-cita jadi auditor, jadilah auditor yang benar karena Anda menanggung nasibnya orang banyak. Itu yang bisa saya sampaikan, dan ini kemudian kok ya enak ngobrol TCWG karena posisi saya langsung, contohnya itu kan asli karena saya kebetulan posisinya sebagai TCWG. Tuh. Nah, hal-hal yang lain sudah dijelaskan oleh kelompok ini, tapi ada satu yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Sylvie itu bagaimana kalau kemudian ini yang kecil-kecil tapi kok bisa berpengaruh, yang kecil-kecil tapi kemudian kecil-kecil secara resiko tapi kok bisa material gitu ya. Iya bisa aja kalau ternyata agregatnya material kayak gimana. Tapi kelompok tadi sudah menjelaskan kalau kemarin ruginya kecil-kecil tapi kemudian setelah 3 tahun itu kan terakumulasi ya, jadi sifatnya akumulatif. Jadi ingat, resiko itu bukan tambah, resiko itu kali ya. Ya ingat aja rumus proksi dari resiko audit. Resiko audit sama dengan resiko inherent kali resiko pengendalian kali resiko deteksi. Jadi bukan plus, kali. Itu ya. Jadi materialitas tentu saja akan kemudian berlipat. Oke. Ya kalau enaknya omong, kalau bahasa ini OOT tapi ini jadi gambaran yang gampang gitu ya. Kalau Anda seperti statistik itu loh, bisa saja bahwa masing-masing variabel ini tidak signifikan. Ada 4 variabel katakanlah tidak signifikan, tapi ternyata loh kok uji F-nya itu signifikan, ternyata modelnya itu benar. Kok ternyata ada L square-nya ya kayak begitu itu. Bisa saja tidak signifikan kalau satu-satu variabelnya itu satu-satu, tapi kalau jadi satu itu bisa saja signifikan. Banyak penelitian yang kayak begitu. Khususnya nanti kalau penelitiannya tentang audit, penelitiannya tentang good corporate governance, ada 5 ya, tarif, sekarang 6, tarif, ada S-nya, yang terakhir sustainabilitas, dan nanti penelitian Anda yang tentang sustainable reporting. Nah itu banyak yang kayak begitu. Masing-masing itu bisa saja tidak signifikan X-nya, tapi modelnya signifikan.
Itu. Kalau modelnya nggak signifikan, ya pasti semuanya nggak signifikan gitu ya. Nah itu nanti ada banyak hal-hal yang kayak begitu. Kira-kira begitu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari apa yang sudah saya sampaikan tentang risk of material misstatement? Siapapun ya, bukan hanya penyaji, tapi kalau dari penyaji sangat baik penyampaiannya, baik itu bentuk makalahnya enak dibaca, rapi, minim salah ya typonya, tapi ada beberapa yang memang harus ditambahkan, harus diperbaiki. Penyampaian presentasinya juga menarik, gitu ya. Ya semoga pada presentasi-presentasi selanjutnya juga seperti ini gitu ya, menarik, disajikan dengan baik, dan banyak yang bertanya. Hari ini saya senang karena kemudian yang nanya banyak lagi gitu ya. Saya pikir kemudian praktikum audit jadi tidak menarik. Ternyata itu hanya fenomena 1-2 minggu. Nah ternyata sekarang kembali. Atau karena faktor presentasinya menarik gitu ya. GR ini orang-orang penyajinya nanti langsung besar kepala gitu ya. Nah, tapi memang secara presentasi menarik, disampaikan dengan baik, dan ada banyak yang kemudian menanyakan karena mungkin lebih ini ya, lebih banyak membuat penasaran, apa itu TCWG, apa itu SPI, kemudian kok TCWG dan SPI-nya itu harus ya dinilai bersama dan sebagainya. Terus kok tulisannya di situ banyak kualitatifnya, apa maksudnya gitu kan, wawancaranya seperti apa. Itu aja ya, tapi ya nggak apa-apa, tapi bukan nggak apa-apa, tapi memang blessing in disguise-nya gitu ya. Kelompok ini mendapatkan sesuatu yang banyak menimbulkan pertanyaan. Oke. Semoga minggu depan yang akan menyajikan materi tentang kita sudah masuk ke risk response, tidak lagi risk assessment. Risk assessment sudah sampai hari ini. Minggu depan itu risk response, itu tentang worksheet dan estimasi akuntansi. Bagaimana estimasi akuntansinya, worksheet kertas kerja dan estimasi akuntansi gitu ya, metode-metode yang dipakai pilihannya seperti apa, itu lebih banyak nanti variasinya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kalau ada yang tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri perkuliahan hari ini. Ya, kita akan tutup dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa atas perkuliahan kita dan sisa kuliah Anda yang tinggal setahun ke depan gitu ya. Semoga berakhir berjalan dengan baik dan lulus dengan baik. Kita akan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Doa cukup, kita akan ketemu lagi minggu depan ya.